Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bin Abdullah. Siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri 2 Hulu Sungai Utara, berkhusus untuk kelas 11 jurusan keagamaan. Hari ini kita masuk kepada pelajaran akidah akhlak, mana dalam hal ini bisa siswa-siswi buka bukunya halaman 5. Dengan pembahasan kita adalah pengertian ilmu kalam. Di situ ada pengertian etimologi atau secara bahasa. Kata kalam berarti pembicaraan. Dalam pengertian pembicaraan yang bernalar dan menggunakan logika, akal pemikiran lah. Maka ciri utama ilmu kalam adalah rasionalitas dan logis, artinya masuk akal, sehingga ia erat dengan ilmu mantiq atau logika. Sedangkan ilmu kalam adalah ilmu yang membicarakan bagaimana menetapkan kepercayaan keagamaan, khusus agama Islam, dengan bukti-bukti yang yakin. Ilmu kalam disebut juga ilmu yang membahas soal keimanan. Ya, kalau di dalam keseharian kita bisa disebut dengan ilmu tauhid. Nah, di situ ada nomor 2 pengertian terminologi atau menurut istilah. Suatu ilmu yang membahas berbagai masalah ketuhanan dengan menggunakan argumentasi logika dan filsafat. Nah, itu ada di bawah ini banyak pendapat di antara pembahasan tentang ilmu kalam. Ada dari Ibnu Khaldun, ada dari Mustafa Abdul Razik, ada juga Imam Abu Hanifah. Jadi bisa diperdalam atau dibaca. Nah, sedangkan selanjutnya adalah dasar pembahasan ilmu kalam. Nah, di situ disebutkan di dalam Al-Qur'an, yaitu surah Al-Ikhlas. Ya, ini surah Al-Ikhlas dari ayat pertama sampai ayat keempat. Intinya di situ adalah katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Nah, ini ayat tentang ketauhidan mengesahkan Allah. Ada lagi di dalam surah Al-Furqan, nah, membahas tentang tempat Allah setelah menciptakan alam raya. Nah, ada lagi di situ ada surah Al-Fat, nah, membahas tentang kekuasaan Allah yang dinyatakan dengan tangannya Allah. Nah, mungkin di situ yang dimaksud dengan tangan adalah kekuasaannya Allah, bukan tangan seperti kita ya. Nah, kemudian yang kedua adalah hadis. Adanya hadis Nabi yang membicarakan masalah-masalah yang dibahas ilmu kalam, diantaranya hadis yang membahas masalah Islam, iman, dan ihsan. Nah, ini bisa dibaca sendiri di PDF-nya yang sudah dibagikan beberapa waktu yang lalu. Nah, terus yang ketiga pemikiran manusia. Nah, pada pertumbuhan awal pemikiran Islam, para ulama telah menggunakan rasionya untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan ajaran Islam jauh sebelum filsafat Yunani. Nah, juga di dalam Al-Quran banyak sekali terdapat ayat yang memerintahkan manusia untuk berpikir dan menggunakan akalnya. Dalam hal ini biasanya Al-Quran menggunakan redaksi tafakkur, nah, menggunakan pemikiran tadabbur, tadakkur, kemudian tafaqqah, kemudian nazar, ada fahima, ada aqala, ulul albab, ulul ilm, ulul absar, dan ulul nuha. Di antara ayat tersebut di sini disebutkan di dalam surah An-Nahl, maka apakah Allah yang menciptakan itu sama dengan yang tidak dapat menciptakan? Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Nah, insting atau dalam kata lain naluri. Nah, kita biasanya punya insting. Perbuatan yang tidak disengaja bisa terjadi insting. Kemudian ruang lingkup pembahasan ilmu kalam. Satu, pembahasan ilmu kalam. Aspek pokok dalam ilmu kalam adalah keyakinan akan keberadaan Allah yang maha sempurna, maha kuasa, maha perkasa, dan memiliki sifat-sifat kesempurnaan lainnya. Karena itu pula ruang lingkup pembahasan dalam ilmu kalam yang pokok adalah hanya hal-hal yang berhubungan dengan Allah, atau yang sering disebut dengan istilah mabda.
Kemudian hal yang berhubungan dengan utusan Allah sebagai perantara antara manusia dan Allah atau disebut pula dengan wasilah, yang mana dalamnya ada para malaikat, ada nabi, para rasul, dan juga melalui kitab-kitab suci. Kemudian yang C, hal-hal yang berhubungan dengan hari yang akan datang atau disebut juga dengan ma'ad, meliputi surga, neraka, dan sebagainya. Kemudian aspek ilmu kalam. Bagian kalam sebagai ilmu dibagi dalam beberapa aspek keesaan. Keesaan zat, keesaan sifat, keesaan perbuatan, dan keesaan dalam beribadah kepadanya. Kemudian masalah-masalah yang bertentangan dengan kalam. Secara garis besar, masalah-masalah yang bertentangan dengan kalam adalah kekafiran, kemusyrikan, kemurtatan, dan kemunafikan. Semuanya menuju kepada akidah. Selanjutnya fungsi ilmu kalam untuk memperkuat, membela, dan menjelaskan akidah Islam. Selanjutnya untuk menolak akidah yang sesat dengan berusaha menghindari tantangan-tantangan dengan cara memberikan penjelasan. Duduk perkaranya timbul pertentangan itu. Kemudian sebagai ilmu yang mengajak orang yang baru untuk mengenal rasio sebagai upaya mengenal Tuhan secara rasional. Dan ilmu kalam berfungsi sebagai ilmu yang dapat mengokohkan dan menyelamatkan keimanan pada diri seseorang dan dari ketersesatan. Nah, selanjutnya sejarah ilmu kalam. Di situ latar belakang. Jadi siswa maupun siswi bisa terus itu sejarah bisa Anda baca. Dan masuk kepada firqah ilmu kalam. Firqah ini kelompok, ada kelompok Khawarij, ada firqah Murji'ah, ada lagi Jabariyah, ada lagi Qadariyah. Itu semua bisa sambil dibaca. Kalaupun nanti tidak jelas bisa dipertanyakan lah. Adapun hubungan ilmu kalam dengan ilmu lain. Satu, hubungan ilmu kalam dengan ilmu fikih. Ilmu kalam mengarahkan sasarannya kepada soal kepercayaan atau akidah. Sedangkan fikih sasarannya adalah hukum-hukum perbuatan lahiriyah, mukallaf, ahkamul al-amaliyah. Jadi mukallaf itu maksudnya sudah balik, sudah dikenakan kewajiban di dalam kehidupannya. Kemudian hubungan ilmu kalam dengan ilmu tasawuf. Kemudian hubungan ilmu kalam dengan ilmu falsafah. Selanjutnya peranan ilmu kalam dalam kehidupan. Satu, memahami kembali makna ajaran Islam dengan argumen logika yang benar. Di situ bisa dilihat pembahasannya. Yang kedua, memahami keberagaman keyakinan dengan sikap toleran. Toleran ini penting dalam kehidupan. Jadi bukannya kita bawa apa maunya kita, tapi toleran ini melihat bagaimana orang yang ada di sekitar kita. Maka akan muncullah di situ sikap toleran kepada orang yang ada dekat dengan kita. Kesimpulan bisa di situ dibaca. Terus ya, untuk pertemuan ini mungkin kita cukupkan dulu di sini. Dan untuk lebih jelasnya bisa Anda para siswa-siswi membuka PDF-nya, bisa untuk dibaca. Yang paling gampang kalau PDF-nya sudah di-download atau sudah disimpan, bisa kembali diulang-ulang pembelajarannya. Ya, nanti kita sambung pertemuan kita yang akan datang. Marilah kita tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.